pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dan saya cintai, di sini saya ingin ceramah tentang berjudul setia dalam perkara. Mungkin banyak orang tidak bisa setia dalam hal perkara, terus mungkin banyak orang bisa melakukannya, tapi dia cuma setengah doang gitu, cuma di perjalanan setengah. Setelah kayak kita mau pergi ke suatu daerah, kita naik mobil. Nah, ketika kita naik mobil di tengah perjalanan, tiba-tiba bensin habis dan semua itu nggak ada tempat bensin, nggak ada toko bensin atau pom bensin. Di situ kita bingung. Akhirnya kita nggak ada orang yang membantu. Akhirnya kita putus asa dan kita kayak, aduh, saya nggak ada harapan lagi. Tuhan di mana? Tuhan kemana gitu kan? Di sini kita kayak diajarkan untuk, saya ingin mengasih tahu kalau kita setia dalam hal yang kecil, Tuhan akan memberikan hal yang besar dan kamu harus bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya mungkin. Mungkin kita ketahui kita manusia yang terbiasa, manusia yang biasa, kita mempunyai kelemahan, kita mempunyai kekurangan, kita banyak melakukan hal yang kurang gitu. Tapi percayalah Bapak Ibu sudah sekalian terkasih dan yang saya hormati, di sini saya ingin menyampaikan bahwa tidak mudah untuk setia dalam perkara. Betul, tidak mudah untuk kita ngomongin, itu gampang, saya bisa setia kok dalam hal itu, saya bisa melakukannya kok. Tapi pas kita melakukan, ya, kita putus asa, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan gitu kan. Jadi jangan menganggap diri kita nggak bisa untuk menghadapi itu. Mungkin saat ini kita menghadapi virus corona, banyak orang yang meninggal, banyak orang yang di umurnya setengah abad itu udah dipanggil Tuhan karena emang udah penyakit dan kena virus corona juga. Tapi di sini saya melihat banyak orang tidak setia dalam hal yang namanya protokol kesehatan, kayak kita pakai masker. Ketika kita keluar dari rumah, banyak saya melihat orang-orang tidak pakai masker, padahal hari demi hari virus corona ini banyak di Indonesia, bertambah jiwanya kan. Jadi saya melihat kenapa mereka tidak setia dalam hal kecil. Apalagi nanti ketika mereka dikasih perkara yang besar, itu baru hal yang kecil. Kita memakai masker, memakai sanitizer setiap kita keluar atau berkumpul. Jadi sini saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara dan teman-teman sekalian, orang-orang sukses itu biasa membuktikan kesetiaan. Dia setia dalam perjuangan hidupnya dengan tekun, menapaki keberhasilan setahap demi setahap, bukan ujung-ujung menjadi besar dan raksasa. Setiap hari mereka melangkah satu langkah ke depan, besok lagi langkah ke depan, satu lagi ke depan, begitu seterusnya mereka melangkah terus. Keberhasilan kecil di hari kemarin dipertahankan dan digandangkan pada hari-hari berikutnya. Jadi kegagalan hari kemarin menjadikan pelajaran berharga untuk tidak melakukannya kembali pada hari ini dan esok. Nah, jadi kita belajar dari kegagalan gitu kan. Mungkin ketika kita dikasih masalah, kita dikasih cobaan, mungkin kita lewatin gitu kan, kita hadapin, tapi kita gagal lah. Nah, di sini saya mau bilang kegagalan itu adalah kunci kita untuk bisa memperbaiki diri kita lagi ke sebelumnya. Jadi mungkin sulit untuk setia dalam perkara, betul. Saya pernah mengalami sendiri. Saya terkadang tidak setia, yang namanya sering saya mengerjakan tugas itu telat. Nah, itu baru perkara-perkara yang kecil. Terus ketika saya diberikan yang namanya tugas untuk kepentingan, saya tidak mau melakukannya, padahal itu hal yang kecil gitu kan. Di
di sini saya juga menyadari bahwa saya belum setia, tapi mari kita untuk belajar bersama-sama untuk setia dalam perkara. Teman-teman dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin sulit untuk kita bisa setia setiap dalam perkara itu. Tapi percayalah, kalau kita bisa kita bersama-sama bisa untuk kita setia dalam hal apapun itu, percayalah kedepannya kita akan terus yang namanya tidak ada yang namanya lagi masalah yang menurut kita aduh pusing, padahal masalahnya kecil gitu, padahal kita bisa hadapin, tapi kita udah sebelum kita mencobanya kita udah nganggap aduh pusing, saya tidak bisa lagi melakukan ini. Tapi ketika kita udah belajar, oh saya harus bisa dalam masalah ini, saya harus bisa, saya tidak boleh lemah. Pada sisi lain kita saksikan juga ada begitu banyak orang yang ingin tampil beda, sukses ingin diraih seperti membuat mukjizat, ingin instan, ingin secara menikmati hasilnya. Mereka berlomba-lomba menjadi tukang sulap yang bisa mengadakan rezeki dalam waktu singkat tanpa keringat. Terkadang kita diberikan tugas oleh atasan kita, padahal tugas itu sebenarnya kalau kita melakukan dengan serius mudah gitu kan. Tapi kitanya maunya kayak kita membalikan tangan gitu loh, langsung jadi. Kita gak mau usaha dulu, kita gak mau berjuang dulu. Kayak kita ingin menjadi tukang sulap, kayak apa yang atasan bilang, terus tapi kita gak mau mengerjakan, kita mau ngomong aja langsung buat jadi. Oh bukan kayak gitu, kita harus berjuang. Kita udah diberikan tugas oleh atasan kita kan, ya kita harus bisa melakukannya meskipun kita susah untuk melakukannya kan. Tapi kalau kita setia dalam tugas itu, pasti kita bisa gitu. Mungkin banyak orang yang menganggap Tuhan itu nggak ada. Kok pas lagi saya dapat masalah, Tuhan itu kemana gitu ya. Mungkin banyak orang seperti itu. Dan mungkin banyak orang juga yang percaya bahwa Tuhan itu bisa ada saat kita mempunyai masalah gitu kan. Jadi kita harus bisa setia. Ketika kita ambil contoh tokoh Alkitab kita seperti Ayub, ketika Tuhan mengambil semua mengambil semua haknya dan mengambil semua hartanya, mengambil semua orang-orang yang dia sayangi Ayub, tapi Ayub berkata, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih Engkau sudah menolong ini. Tuhan selalu mengucapkan syukur, berterima kasih kepada Tuhannya gitu. Sampai-sampai dia ditinggalkan istrinya karena dia udah miskin, dia udah jelek gitu kan. Tapi dia tetap percaya. Setiap masalah apapun yang dihadapinya, dia bisa melakukannya karena Tuhan bersama dia gitu. Perkara-perkara yang diberikan Tuhan itu menurut dia mudah karena dia tahu Tuhan itu ingin membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, ingin mencoba kita. Setelah kata, sekuat apa imanmu, semampu manakah engkau? Gitu kan? Terkadang kita memikirkan harta kita nggak mau kehilangan harta kita nggak mau kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Kadang kita menjual agama diri kita sendiri ya. Kita kadang-kadang menjual diri kita sendiri untuk kepentingan kita sendiri. Kita menjual agama lain untuk mendapatkan hal yang kita bisa nikmati dengan puas. Jadi janganlah kita seperti orang kayak gitu. Di sini saya menekankan bahwa kita harus bisa setia. Kita harus bisa setia dalam perkara apapun, mau perkara kecil, mau perkara besar. Percayalah, kalau kamu bisa melakukannya, kamu percaya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, ingat, Tuhan selalu bersamamu, Tuhan selalu menyertaimu. Jangan menganggap dirimu tidak berharga, jangan menganggap dirimu, saya nggak bisa lagi, saya udah tidak sanggup melakukan perkara-perkara masalah-masalah ini. Tapi yakinkanlah bahwa dirimu bisa dan bisa menjalani bersama Tuhan. Mungkin banyak
kita pernah melakukan hal yang negatif, hal yang tidak baik di mata Tuhan. Mungkin kita sering bohong kepada orang yang lebih tua atau teman kita karena hal yang kecil aja kita takut gitu. Tapi janganlah kita seperti itu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, saudari sekalian. Kita harus bisa untuk belajar setia. Di sini saya juga masih belajar untuk setia. Terkadang saya juga belum setia dalam setiap perkara apapun itu. Mau perkara kecil, mau perkara yang besar, saya tidak bisa, belum setia gitu. Terkadang Tuhan saya nggak sanggup, Tuhan saya cuma kemampuan saya sampai di sini. Tapi ketika saya mendengar cerita Ayub, ketika saya melihat kesaksian Ayub, ketika saya melihat di ceritanya, saya di sini menyadari bahwa harta, bahwa semua yang kita punya itu akan dikembalikan lagi kepada Tuhan. Jadi mungkin terkadang kita menganggap itu semua berharga gitu kan. Tapi yang paling berharga adalah hidup kita gitu. Yang paling berharga adalah diri kita. Jadi apapun masalahnya yang kita hadapi, jangan menganggap diri kita stuck di sini, kita nggak bisa melangkah gitu. Tapi percaya kita harus bisa melangkah, kita harus bisa mampu, kita harus percaya diri gitu. Kalau kita bisa, janganlah menganggap dirimu bodoh dalam hal ini, dalam masalah ini. Kita nggak bisa gitu. Jangan. Saya menekankan lagi, kita harus tetap semangat terus, tetap percaya bahwa kita bisa, dan banyak-banyakin berdoa. Mungkin kita bingung kan, kita harus menyelesaikan masalah kita dengan seperti apa gitu. Tapi kalau kita membawanya dalam doa kepada Tuhan, kita berseru, percayalah Tuhan akan menyelesaikan, Tuhan akan memberikan semua jalan yang benar, dan semua akan indah pada waktunya. Jadi tetap semangat dan jangan pantang menyerah, dan tetap setia dalam hal apapun itu. Sekian, terima kasih. Mungkin ada kata-kata yang kurang didengar enak atau salah mengucapkannya, mohon dimaafkan karena saya di sini juga masih belajar. Saya manusia biasa, saya masih mempunyai kekurangan. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mendengarkan selama saya di pagi hari ini. Kiranya apa yang saya sampaikan semua Bapak Ibu Saudara dan sekalian dan teman-teman sekalian bisa dipahami dengan baik-baik mungkin, dan jadilah kita menjadi teladan buat sekeliling kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi.